terkait dengan hilal. Iya. Sebenarnya kalau kan tadi disampaikan kalau dari Mabim itu kan 3 derajat ya, yang tadinya 2 derajat gitu. Nah, Dari kalau pemerintah. menurut Muhammadiyah itu berapa derajat kalau terlihat tuh Pak Ustadz? Begini, kalau Muhammadiyah tidak berpikir kepada imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu adalah kemungkinan bisa dilihat hilal itu. Itu imkanur ru'yah. Nah, itulah yang menentukan 3 derajat itu karena memerlukan satu konfirmasi yang untuk kepastian itu sebagai syarat. Maka dia harus ada imkanur ru'yah. Kapan kira-kira bisa dilihat? Nah, itulah ditentukan kalau 2 derajat masih ternyata rendah. Harus lebih tinggi 3 derajat. Sedangkan Muhammadiyah memahaminya secara wujudul hilal. Wujudul hilal itu tidak harus bisa dilihat. Tanpa konfirmasi bisa dilihat, tetap dianggap dia sudah wujud. Jadi tidak kepada ru'yahnya, tapi kepada wujudul hilal. Jadi Muhammadiyah berpandangan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, hadis Nabi itu, salatlah kalian berpuasalah kalian karena melihat ru'yah, dan berbukalah kalian karena ru'yah. Itu ru'yatul hilal itu dalam pandangan Muhammadiyah adalah hitungan yang memastikan hilal sudah wujud. Walaupun tidak harus hilal itu bisa dilihat. Karena pengertian bisa dilihat itu berarti posisi kita. Sedangkan Muhammadiyah berpandangan itu posisi hilalnya sendiri. Hilal itu sudah muncul walaupun 0, sekian derajat di atas ufuk. Dianggapnya begitu. Karena dia sudah muncul walaupun tidak bisa dilihat, dan itu sebetulnya karena kita tidak bisa melihat itu dalam pandangan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah tidak menentukan kapan bisa dilihat. Muhammadiyah hanya menyerahkan kepada ilmuwan yang mengatakan itu bisa dilihat dengan alat, karena dia mengatakan 6 derajat, 7 derajat. Sebetulnya itu 3 derajat pun sebetulnya bukan hitungan yang bukan penentuan derajat yang lebih akurat tentang kepastian bisa dilihat. Itu masih wallahu a'lam bishawab. Belum lagi sebab-sebab lain untuk memudahkan melihat, seperti fenomena alam itu sendiri. Kalau mendung, kalau ada awan gelap, kalau ada polusi udara, itu kan sangat menyulitkan untuk bisa melihat. Nah, oleh sebab itu dengan pertimbangan itu, kalau Muhammadiyah punya pandangan ayat Al-Quran yang tadi yang saya bacakan di surat Yunus ayat yang ke-11 ayat 5. Ya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran, ya. Wa qaddarnahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Jadi Allah menentukan arah perjalanan matahari dan bulan pada titik edarnya masing-masing, dan itu buat manusia jadi lebih mengetahui bilangan tahun dan bisa mengetahui tentang perhitungan waktu dengan tepat. Bahkan sampai kalau fenomena gerhana bulan, gerhana matahari pun itu bisa diketahui menit per menitnya itu. Makanya kata saya bilang tadi, saya kutip Gus Baha, ya, bahkan seorang ulama NU, padahal beliau itu mengatakan orang pintar, orang berilmu tidak perlu nunggu pengumuman pemerintah untuk menentukan awal bulan. Dia udah tahu, tinggal dia pilih mau yang mana aja. Itu begitu kata beliau. Dia udah tahu. Nah, itu begitu. Begitu Pak Azwan. Ya, enggak, karena ini saya tuh suka melihat ini di website Pak Ustadz. Itu ada website namanya moonsighting.com. Tapi ini buat di Amerika gitu, karena ya otomatis kalau buat di Amerika ya terlalu jauh juga, kalau kita mau ngitung secara jam juga nggak bisa gitu. Cuman yang menariknya itu kalau di website itu kok dia bisa menentukan kapan bulan itu nanti terlihat, dan terlihat secara mata telanjang, terlihat kalau cahayanya bersih gitu, langitnya bersih, terlihat dengan pakai alat bantu, atau terlihat dengan hanya akan bisa terlihat dengan alat bantu yang canggih gitu. Itu. Jadi kalau dia bisa bikinin kayak begini, saya jadi mikir berarti ada yang bisa informasikan kapan berapa derajat dia bisa terlihat gitu.
Cuman kalau Iya, saya iya. cari-cari itunya nggak ada juga penjelasannya sih kapan berapa derajat, dari mana dia bisa nentuin itu, saya belum dapat penjelasannya juga. Di situ dia juga tidak sebutkan berapa derajat kemungkinan untuk bisa dilihat itu. Tidak Nggak memberitahu ya, disebutkan, dia tidak nggak disebutkan. menyebutkan gitu, dia hanya menyebutkan apa namanya bulan barunya saja, Iya, iya, iya. wujudul hilalnya itu gitu. Ya. Nah, disitulah makanya saya disampaikan kalau Muhammadiyah karena mungkin juga tingkat penglihatan tadi itu sebetulnya bukan hal yang mudah juga barangkali, terutama kalau sudah dilihat di tanggal 2, 3 baru bisa mudah kelihatan karena bentuknya lebih besar. Nah, kita baru tahu oh itu udah tanggal 3, udah tanggal 4 kalau sebesar itu. Nah, itu kan baru ketahuan. Nah, itu maksud saya kalau melihat dengan mata telanjang ya, melihat bukan dengan alat. Iya. Tadi kata-kata melihat pun mesti dengan alat yang canggih baru bisa terlihat dengan baik. Makanya di zaman Nabi dulu itu ada satu titik matlak menurut pendapat Ibnu Hazm itu yang menentukan penentuan awal itu cukup satu tempat katanya. Satu tempat di sudut bumi manapun ketika dia melaporkan telah melihat hilal, kan ini sungguh luar biasa di zaman itu bisa melihat, kan belum punya alat apa-apa. Nah, tapi mungkin kebeningan cuaca atau kebeningan alam waktu itu karena belum ada polusi macam-macam mungkin sangat luar biasa, dan apalagi melihat di padang pasir kan tidak ada halangan sama sekali. Yeah. Nah, itu dianggap oleh Ibnu Hazm begitu satu orang melihat semua mesti ikut. Walaupun misalnya katakanlah di Amerika melihat yang beda dengan kita 12 jam, orang Amerika sudah melihat, maka kita pun harus sama. Artinya sama buat kita kan mereka maghrib, kita di sini masih pagi. Maka buat kita pengertiannya adalah besok paginya kita Ramadan. Jadi orang-orang yang dekat dengan munculnya hilal itu yang pertama kali, itu yang lebih akan dahulu mengawali Ramadan. Mengawali setiap bulan. Kita yang ada di sebelah timur ini tentu saja jadi akan belakangan. Nah, kalau ada berita sebaliknya, orang kita duluan, orang di sana katakanlah di Timur Tengah, di Amerika belakangan, itu malah jadi tanda tanya. Mereka mesti akan duluan, ya. Terutama mereka yang perbedaan waktunya katakanlah dengan kita, ya seperti Arab Saudi di atas 4 jam, 5 jam. Karena kita sudah menghitung kan namanya conjunction itu dihitung dari mulai zuhur, asar, mendekati maghrib. Nah, ketika zuhur, asar itu kita jam 3, mereka kan baru jam 11 siang. Nah, kita mungkin tidak melihat atau kita masih sangat derajatnya rendah. Tapi ketika mereka melihat di jam 4 mereka, kita sudah jam 8 malam. Kita sudah berarti hari itu tidak Ramadan. Nah, mereka melihat itu Ramadan kan gitu. Makanya di sana mesti duluan. Kalau kita yang duluan di timur ini, mereka belakangan, itu mustahil. Terkait dengan tadi pergantian malam dan siang, bagaimana dengan sabar yang diungkapkan di ayat 200 Al-Imran? Itu salah satu penjelasan dari gambaran An-Nur ayat 55. Surat Ali Imran ayat 200 atau ujung atau penutup ayat surat Ali Imran. Jadi kan surat Ali Imran ini surat yang lebih banyak berbicara tentang kehidupan Bani Israel yang sekarang ini menjadi Nasrani. Kalau surat Al-Baqarah itu surat yang terkait dengan kehidupan Bani Israel yang sekarang menjadi Yahudi. Bani Israel itu sendiri asalnya adalah umat Islam. Jadi ini jangan sampai kita lupa. Jadi sebetulnya sejatinya orang Yahudi, sejatinya orang Nasrani, kakek moyang mereka adalah umat Islam. Nah, kitalah yang mengikuti cara hidup seperti nenek moyang mereka yang dulu benar. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sekarang ini. Sedangkan mereka adalah anak keturunan yang durhaka, boleh dibilang begitu. Anak keturunan yang tidak melakukan sesuatu pada tempatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Ayat yang berbunyi di ujung surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang terjemahannya adalah wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Dan sabiru, kuatkan kesabaranmu. Jadi sabar itu perlu diperkuat terus. Dengan pencerahan-pencerahan seperti yang kita lakukan, kita ngaji, kita baca Quran, kita sholat, kita ibadah, itu untuk menguatkan kesabaran. Warabitu, ya.
Rabitu itu artinya kita senantiasa siap siaga apapun yang terjadi. Entah yang terjadi itu masih kalah, masih terzalimi, masih menderita, masih susah, kita siap. Entah itu yang terjadi adalah perubahan besar. Allah kasih kemenangan, Allah kasih kebaikan, Allah kasih pencerahan. Kita akhirnya akan mendapatkan kemenangan nantinya. Kita pun siap. Karena orang beriman harus menjadi orang yang siap seperti itu. Dikasih kemenangan, dia sikapi dengan rasa syukur, dan itu adalah kebaikan yang bertambah baginya. Dikasih kekalahan, dikasih penderitaan, dikasih kesulitan hidup, dia sikapi dengan sabar. Itu juga kemenangan buat mereka. Jadi kemenangan bagi orang beriman bukan hanya kemenangan dalam bentuk fisik, mereka menguasai satu teritorial, satu area, menguasai Indonesia, menguasai Jazirah Arab, menguasai Eropa, menguasai Amerika, itu hanya bahagian dari kemenangan. Kemenangan yang sejati sesungguhnya adalah ketika mereka mampu memenangkan hati mereka, mengendalikan, mengontrol jiwa mereka untuk bisa mendapatkan sikap terbaik dalam apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu kemenangan yang sejati sebetulnya. Jadi walaupun kita sekarang belum menang secara katakanlah kehidupan di muka bumi ini menguasai sehingga hidup bisa berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah itu, tapi sesungguhnya seorang mukmin sudah menang ya ketika mereka mampu bersikap sabar yang sangat tinggi dalam menghadapi kesulitan perjuangan mereka. Orang-orang seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, orang seperti Ammar bin Yasir, orang seperti Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Rawaha, Abu Ubaidah yang gugur dalam perang Badar, perang Uhud, itu bukan berarti mereka tidak mendapatkan kemenangan. Betul, mereka tidak menikmati kemenangan Fathu Mekah, kemenangan fisik itu. Tapi mereka punya kemenangan sendiri dalam jiwa dan batin mereka, yaitu janji Allah surga, kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Bahkan di dunianya pun mereka hidup di alam barzakh, dikatakan tetap hidup. Kan ada kalimatnya berbunyi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu yang mati syahid, mati beneran seperti matinya orang-orang lain. Tidak. Mereka hidup di sisi Allah. Di alam barzakhnya mereka hidup yang seperti hidup di dunia ini, tapi alamnya berbeda. Juga jangan dikatakan orang yang mati syahid, mesti kalau dibongkar kuburannya, ada darahnya masih segar mengalir, tulangnya masih ada, bahkan badannya masih utuh. Itu hanya fenomena tertentu yang terjadi untuk memberikan pembelajaran pada umat tertentu. Tidak semua orang yang mati syahid kalau digali kuburnya seperti itu keadaannya, tidak. Ya, nggak semua. Jadi jangan juga jadi ukuran kepastian bahwa orang itu dianggap hidup dalam kaitannya dengan ayat yang mengatakan mereka tetap Allah hidupkan, ya hidup seterusnya. Jangan kalian kira mereka mati. Lalu pengertiannya adalah badannya tetap hidup, darahnya masih segar. Nah, itu cuma tertentu saja terjadi begitu. Ya, hidup mereka maksudnya hidup yang tenang, nyaman, dalam ketentraman di alam barzakh, alam yang dunia sudah ditinggalkan, tapi akhirat belum sampai. Nah, itu begitu alam barzakh itu kan kayak dinding pembatas yang luar biasa. Sebagaimana kemarin pengertian air laut dengan air tawar tidak bercampur. Meskipun mereka bertemu dalam keadaan yang berbeda, tapi tidak saling mempengaruhi. Karena apa? Karena di situ ada keagungan Allah yang mengatur sedemikian rupa. Air laut tetap dengan rasanya yang asin, air sungai tetap dengan rasanya yang tawar. Karena keduanya dibutuhkan oleh manusia. Air laut dibutuhkan keberadaannya seperti itu rasanya, ya. Dan air tawar juga dibutuhkan oleh manusia keberadaan seperti itu. Kalau semuanya asin, hancur hidup manusia. Sebaliknya kalau semuanya tawar, kita pun tidak bisa hidup dengan baik karena tidak ada kapal-kapal besar yang bisa mengalir, bisa berjalan, berlayar di lautan, ya, dan lain-lainnya. Karena itulah yang menyebabkan kapal-kapal besar, baja besi yang seberat-beratnya itu semuanya bisa berlayar dengan baik di lautan yang rasanya asin itu. Saya ingat kata-kata Imam Hasan Al-Basri yang menasihati ada seseorang yang mau belajar tentang kesabaran kepadanya. Kata beliau, jangan berburu-buru.
jangan tergesa-gesa untuk mau menang, untuk mau berhasil. Dia hanya katakan ittaqillaha haitsu ma kunta wasbir wala tasta'jil. Nasihat dari Imam Hasan Al-Basri kepada orang itu adalah bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalian tetap berusaha jadi individu yang baik, yang taat kepada hukum Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bersabarlah selalu dan jangan pernah tergesa-gesa. Jangan pernah menjadi orang yang terburu-buru pengen cepat menang. Itu begitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wasbir wala tasta'jil. Itu pesan Hasan Al-Basri rahimahullah kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang kemenangan, tentang kebaikan dalam kehidupan ini. Itu ternyata nggak boleh buru-buru. Ya, al-ajalah minasyaiton, al-alatu minallah. Sikap berhati-hati sehingga mungkin jalannya pelan, tapi itulah yang dari Allah. Sikap tergesa-gesa, buru-buru, ya, yang pengen cepat menang itu justru itu dari setan. Ya, itu kata Nabi. Al-alatu atau at-ta'ni minallah atau wal alatu minallah, sedangkan wal ajalatu minasyaiton. Sikap tergesa-gesa terburu-buru daripada setan. Yang boleh terburu-buru kita itu cuma dalam 3 hal. 3 hal yang boleh buru-buru, yaitu dalam konteks menyegerakan jenazah untuk dikubur, dalam hal membayar hutang, suruh segerakan, dan yang ketiga dalam hal menikahkan anak gadis kita ketika sudah ada yang melamar. Ketika sudah ada yang melamar, segerakan pernikahan mereka. Nah, selebihnya semuanya tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Tadi juga menggambarkan bahwa kalau di ayat 53, ya gambaran kita juga di air laut itu memang jauh lebih luas daripada air sungai, Pak ya. Jadi memang yang bersih memang selalu nggak akan lebih banyak daripada air laut itu sendiri ya Pak ya. Itu sih kalau saya untuk memudahkan gambaran yang lain. Boleh jadi tambahan keterangan. Boleh jadi keterangan. Karena memang selalu ada bunyi ayat kan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Orang yang berdiri di atas kebenaran selalu jumlahnya tidak lebih banyak dari orang yang berdiri di atas kebatilan. Tapi jangan lupa, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak terjadi di masa-masa lalu, kelompok yang jumlahnya sedikit itu mampu mengalahkan kelompok yang jumlahnya lebih banyak dan lebih besar atas izin Allah. Jadi yang terpenting adalah walaupun jumlah sedikit, tapi terus bersama dengan Allah, terus berhubungan dengan Allah. Kayak nanti kita akan ketemu nih ayat-ayat Ibadur Rahman seperti apa. Nah itu diantaranya orang itu terus berkomunikasi dengan Allah, menjaga hatinya ya untuk tetap yakin akan pertolongan Allah. Alhamdulillah kita ngaji di bulan Ramadan kayak gini, bulan turunnya Al-Quran, itu kita akan lebih merasakan kalau kita baca Quran di bulan Ramadan, kita kayak dapat hidayah tambahan. Baik ngaji bahasa Arabnya maupun ngaji baca terjemahannya, kayak ada tambahan energi baru yang mencerahkan kita. Kok kayak ada begini ya keterangannya. Oh begini ya. Ya, saya juga membaca tafsir ini merasakan itu. Boleh dibilang kalau jangkauan pengetahuan saya mungkin tahunya hanya sebatas itu. Tapi Allah mudahkan saya jadi ingat ayat lain, sehingga bisa menerangkan lebih jauh tentang apa yang seharusnya saya sampaikan kepada kita para jemaah. Nah itu karena taufik yang Allah berikan dalam bentuk keberkahan di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran ini. Saya terkesan dengan Al-Furqan ini ayat 20, Pak. Kalau saya baca terjemahannya ya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Nah ini yang Allah masih bertanya, maukah kamu bersabar? Dan adalah Allah Maha melihat. Iya, ya itu maksudnya kan Nabi itu adalah manusia biasa, berperilaku sebagai manusia lainnya, bagaimana manusia lainnya, makan, minum, ke pasar, bekerja, mencari nafkah, ya. Dan seorang Rasul digambarkan begitu. Bagi mereka orang Quraisy itu dianggapnya satu keanehan dan itu jadi bahan olok-olokan. Nah, diejek Nabi.
Masa Nabi begitu? Kalau Nabi mestinya disediain makanannya dong. Kayak ustaz sekarang, kayak sekarang kan dibawain makanannya, disediain, makanya kan gitu. Kok Nabi begitu? Itu jadi bahan ejekan. Nah, disuruh oleh Allah, apa kamu tidak bisa bersabar? Bersabar itu bersabar dari ejekan orang-orang Quraisy yang merendahkan sikap Nabi yang justru menunjukkan diri sebagaimana manusia biasa. Karena kalau Nabi menunjukkan sikap hidupnya seperti sosok malaikat, nanti kita akan beralasan lagi, terang aja dia malaikat, makanya dia kuat sujudnya lama, dia bisa berdirinya panjang, dia bisa bangun tengah malam setiap hari, dia bisa ini itu, kan malaikat, nanti akan beralasan lagi lain begitu. Dia berpenampilan diri seperti manusia, diejek, ya, dan itu yang Allah bertanya, ya, tentang kesabaran ini atas birun, ya, atas fitnah yang terjadi bahwa kehidupan Nabi itu tetap padahal bagus, ya, itu diejek, diolok-olok, apa kita nggak bisa bersabar dengan itu, ya. Kita maksudnya ya mestinya ya harus bersabar. Nah, itu atas birun itu sebetulnya kalimat Allah yang bukan bertanya sebetulnya, tapi sabarlah kalian, sebetulnya itu, ya. Karena tidak sabar itu tidak pantas. Itu begitu. Kalau dalam sholat berjamaah, kebetulan di sini ada imam rawatibnya itu kalau bacaan duduk di antara dua sujudnya itu lebih lama dibanding sujudnya. Nah, kalau bacaan duduk di antara dua sujud kan lebih firli warhamni wajiburi. Kalau misalnya saya ikut Allahu Akbar langsung ikut dia duduk di antara dua sujud, saya bengong juga tuh baca apa lagi ya gitu kan. Saya diulang-ulang gitu. Nah, kadang-kadang saya jadi mikir udahlah saya sujudnya dipanjangin aja gitu. Karena saya sudah terbiasa sama imam ini, jadi saya udah tahu begitu saya bangkit, nanti begitu saya selesai bacaan duduk di antara dua sujud, baru dia Allahu Akbar sujud lagi gitu. Jadi saya nggak ketinggalan juga gitu buat sujud selanjutnya. Itu gimana itu Pak Ustadz ya, menyikapinya sebenarnya sebaiknya? Begini, kan memang sebetulnya justru sujud itulah yang dianjurkan lebih lama untuk berdoa kepada Allah. Kan gitu. Wa amma fi sujud fajtahidu fihi bid-du'a. Ketika sujud, hendaklah kalian lebih bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Fa innahu aqrabu ma yakunu bil abdi min rabbi fa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seseorang dengan Allah Tuhannya adalah ketika sedang sujud, bukan sedang duduk di antara dua sujud, bukan. Makanya duduk antara dua sujud itu Nabi membaca bacaan yang seperti itu saja, hanya 5, hanya 7, ada sedikit redaksi yang berbeda. Katakanlah ada yang baca kalau hadis yang mutawatir yang jadi pegangan di Muhammadiyah itu di tarjihnya ya, yang dianggap paling kuat itu bahkan cuma 5 kata. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hanya 5 itu. Memang ada riwayat mengatakan 7, ada 9. Itu kalau kita baca berarti paling panjang pun 9 itu. Bahkan ada riwayat lain yang kalau kita kadarnya sama dengan yang 9 dan 7, yaitu Nabi cuma baca Rabbighfirli 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan itu yang dipahami oleh orang-orang mazhab Hanafi di Pakistan. Itu duduk di antara dua sujud cuma baca Rabbighfirli sekali saja. Bahkan ada yang tidak baca. Makanya kalau kita lihat orang-orang Pakistan, India, orang Afghanistan tuh kalau duduk di antara dua sujud itu cepat sekali. Sujud, duduk, langsung sujud lagi. Coba perhatikan kalau di Mekah. Mereka ya, kayaknya belum tumakninah duduk, sudah sujud lagi yang kedua. Nah, itu juga malah ya juga nggak boleh diikuti itu kalau terlalu cepat juga. Kita harus baca. Jadi kalau ada imam kita yang malah melakukan hal yang sebaliknya, karena beranggapan duduk di antara dua sujud adalah sebuah posisi di antara sujud yang terhormat. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua ketika duduk, berarti itu adalah doa yang juga mustajab. Betul, itu doa mustajab. Makanya kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tapi doa yang dipanjatkan sekedar itu saja, nggak perlu ditambah-tambah yang lain. Beda dengan saat sujud, kita dibenarkan ya untuk membaca doa-doa yang lain, berdoa yang bacaan lain walaupun dalam bahasa kita, asal tidak dilafazkan karena kita hanya boleh melafazkan doa dalam sholat, itu doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang berdasarkan tuntunan Nabi, ya, maupun doa-doa yang ada dalam Al-Quran.
Kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena ada dalam Al-Qur'an, boleh kita baca. Tapi kalau baca ya Allah ampuni aku, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, nah itu nggak boleh kita baca. Kita boleh ganti dengan Allahumma hdini, Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini warzuqni, itu boleh. Nah, jadi kalau kita ikut imam yang seperti itu bagaimana? Nah, jawabannya kalau kita ikut imam lain lagi, ada kaidah. Kaidahnya adalah kaidah umum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu kita angkat untuk diikuti. Jadi mau tidak mau kita harus ikuti imam itu. Dia duduknya lama, ya kita harus duduknya juga lama. Dia sujudnya cepat, kita juga harus sujudnya juga cepat. Dia sujudnya lama, kita ikut sujudnya lama. Kalau sholat berjamaah, ikuti imam. Ya, tidak boleh ikuti maunya kita sendiri. Kalau kita maunya sendiri, itu waktu sholat sunnah. Perbanyak sujud. Itu begitu. Tapi saat sholat berjamaah imamnya kayak begitu, ya mau nggak mau ikut kayak begitu. Itu begitu. Jadi kita harus, dia bangkit, kita harus bangkit. Dia sujud, kita harus sujud segera. Jadi bacaan kita yang tidak sempurna dalam bacaan sholat, itu disempurnakan oleh imam. Jadi imam itu sebetulnya punya tanggung jawab yang lebih besar. Kalau ada orang salah-salah baca, orang-orang jamaahnya, makmumnya kurang-kurang baca, dia yang nanggung. Dan jadi imam itu nggak mudah sebetulnya. Kalau dia jadi cepat-cepat, lalu membuat orang menjadi kurang semua, maka dia akan menanggung kekurangan para makmumnya semua itu. Nah, itu begitu. Kalau di sholat subuh itu kan ada doa kunut ya Pak Ustadz ya, di sebagian bagian besar masjid. Lalu ikuti dengan mengangkat tangan pada saat doa kunut. Apabila kita tidak mengangkat tangan Pak Ustadz, apa bisa dibolehkan seperti itu? Pak Bagja, di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, doa kunut itu ada yang bentuknya mengangkat tangan, ada yang bentuknya tidak mengangkat tangan, tapi membaca amin. Jadi kunut itu tidak selamanya angkat tangan. Karena mengangkat tangan itu hanya bahagian dari kaidah umum orang berdoa. Kaidah umum orang berdoa itu adalah hadis Nabi mengatakan ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ru'ya bayadhu ibtaihi illa fil istisqa. Nabi tidak pernah mengangkat tangannya tinggi-tinggi ketika berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya, kecuali pada saat sholat istisqa, sholat minta hujan. Itu difahami oleh para ulama, maksudnya adalah kalau sholat istisqa angkat tangannya tinggi-tinggi, kalau sholat biasa atau di waktu biasa berdoa angkat tangannya biasa. Ya. Nah, ini pun diangkat tangannya ketika amin dalam konteks doa kunut bagi yang mengamalkan kunut. Ya, jadi bagi yang mengamalkan kunut, dua-duanya boleh dikerjakan. Boleh angkat tangan, boleh tidak angkat tangan, tapi membaca amin. Tapi boleh yang kalau ada pendapat yang tidak mau ikut doa kunut, ya kan seperti apalagi mazhab Hanafi, itu nggak baca kunut sama sekali itu. Mazhab Hambali itu tidak baca kunut. Kita yang kalangan Syafi'i baca kunut, ya. Walaupun juga ada kalangan mazhab Syafi'i yang tidak baca kunut, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri itu mengajarkan baca kunut, ya. Nah, dari kalangan Imam Syafi'i sendiri baca kunutnya ada yang angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Dua-duanya boleh. Cuma kalau kita tidak angkat tangan walaupun ikut kunut di kalangan mereka yang biasa angkat tangan, itu aja dianggap kita ini siapa ini, dianggap mazhab lain. Padahal mereka nggak baca kitab itu. Kitab fikih mereka membolehkan orang baca kunut tanpa mengangkat kedua tangan.